Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Risa Lailatul Qurania dengan NIM 083 dan rekan saya Selalu David Kia dengan NIM 091. Baik, di sini kami akan memberikan materi pelajaran PPKN mengenai 5 simbol Garuda Pancasila. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Kak Salwa. Nah, adik-adik, sebelumnya kalian ada yang sudah tahu belum mengenai apakah kalian pernah mendengar Garuda Pancasila? Ada simbol apa saja sih di dalam Garuda Pancasila? Kalau belum, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari kakak ya. 5 simbol Pancasila. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda terlihat gagah seperti burung elang Raja Wali. Di tengahnya terdapat perisai. Perisai itu membuat 5 simbol Pancasila. 5 simbol tersebut secara berurutan adalah cahaya berbentuk bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Setelah menyimak teks bacaan tersebut, sebutkan 5 simbol Garuda Pancasila. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Karisa. Terima kasih Kak Salwa. Nah, adik-adik sudah tahu ya apa saja simbol-simbol yang ada pada lambang Garuda Pancasila. Adik-adik, apakah kalian pernah menolong teman atau orang lain? Kira-kira menolong itu termasuk sila keberapa? Nah, apa simbolnya? Mari simak penjelasan dari kakak ya. 5 simbol Pancasila dan artinya. Ada 5 simbol dalam Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Dalam burung Garuda terdapat 5 simbol yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Kelima simbol tersebut masing-masing memiliki makna dan arti dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, simbol bintang. Simbol bintang emas merupakan simbol ke-1. Maknanya adalah sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya rohani bagi umat manusia. Situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menjelaskan bintang emas mengandung bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Selain itu, latar belakang hitam pada lambang bintang emas menggambarkan warna alam yang merupakan berkah dari Tuhan. Yang kedua, simbol rantai. Simbol rantai merupakan simbol kedua. Simbol rantai disusun dengan 17 gelang yang saling menyatu. Artinya, sebagai manusia kita harus saling membantu dan tolong-menolong. Selain itu, mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Mata rantai tersebut melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, simbol pohon beringin. Simbol pohon beringin merupakan simbol ketiga. Pohon beringin memiliki akar yang menjulur ke bawah dan diartikan sebagai tempat berteduh dan berlindung. Akar tunjang yang kuat dalam simbol pohon beringin menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara ranting-ranting pada pohon beringin menggambarkan Indonesia yang memiliki banyak suku, budaya, dan agama, tapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Yang keempat, simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng merupakan simbol keempat. Banteng dianggap sebagai hewan yang suka berkumpul, sama halnya dengan manusia saat mengambil suatu keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satu caranya dengan berdiskusi dan berkumpul. Yang kelima, simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas merupakan simbol kelima. Padi dan kapas dilambangkan sebagai pangan dan sandang. Artinya tidak ada kesenjangan antar masyarakat Indonesia. Padi dan kapas juga mempunyai makna bahwa kebutuhan rakyat Indonesia semuanya adalah sama tanpa melihat status dan kedudukannya. Gimana adik-adik? Apa sudah paham dengan penjelasan kakak tadi?
Jadi jawaban dari salah satu pertanyaan kakak tadi yaitu kalau menolong orang lain itu ada di simbol kedua, yaitu rantai. Adik-adik, tadi sudah kami jelaskan ya mengenai simbol-simbol Garuda Pancasila, arti dan maknanya. Nah, pasti adik-adik sudah tahu ya apa itu Pancasila. Isi dari Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sebagainya. Nah, sila-sila Pancasila itu memiliki hubungannya loh dengan simbol Garuda Pancasila. Mari kita bahas. Simbol dan sila Pancasila. Simbol dan sila Pancasila tidak bisa dipisahkan. Ada 5 simbol yang melambangkan 5 sila dalam Pancasila. Simbol bintang melambangkan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol rantai melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol pohon beringin melambangkan sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Simbol kepala banteng melambangkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol padi dan kapas melambangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, adik-adik pasti adik-adik sudah paham ya dengan beberapa materi yang dijelaskan oleh kakak dan juga Kak Salwa. Nah, apa sih manfaat dari mempelajari 5 simbol Garuda Pancasila, hubungan 5 simbol tersebut dengan sila-sila Pancasila? Nah, manfaatnya adalah yang pertama, memahami simbol-simbol Garuda Pancasila dapat membantu adik-adik untuk mengembangkan rasa cinta dan kecintaan terhadap tanah air. Adik-adik dapat merasa bangga dan menjadi bagian dari negara Indonesia dan memahami identitas nasional adik-adik. Setiap simbol Garuda Pancasila mewakili salah satu dari 5 sila Pancasila. Dengan memahami simbol-simbol, adik-adik lebih memahami nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian simbol Garuda Pancasila memiliki kaitan dengan sejarah dan budaya Indonesia. Adik-adik dapat mengembangkan pemahaman adik-adik tentang perjalanan sejarah negara dan kekayaan budaya Indonesia. Kemudian simbol-simbol Garuda Pancasila ini dapat membantu adik-adik dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan semangat gotong royong yang tercermin dalam simbol-simbol tersebut dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan karakter yang baik. Nah, seperti itu manfaat mempelajari 5 simbol Garuda Pancasila. Semoga adik-adik bisa memahami materi yang disampaikan ya. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.